Selamat pagi adik-adik. Bersyukur ya adik-adik kita masih bisa beribadah lagi pada minggu pagi ini. Yuk kalau gitu adik-adik, Koko mau ajak kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita satukan hati kita lipat tangan, tutup matanya. Adik-adik ikutin dalam hati saja ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Koko mau ajak kita buat bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Yes. Kita mau menyanyikan lagu sekali lagi. Kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Yesus beserta
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti dibawakan oleh Cici Indri, sebelumnya kita mau menyanyikan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". adik-adik sekalian, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih boleh memuji Tuhan. Sekarang ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti
dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum Cici mulai cerita hari ini, Cici mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat ceritanya minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat ceritanya? Betul sekali, minggu lalu ceritanya sebelum Yesus naik ke atas surga, ia memberitahukan kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Menunggu apa? Menunggu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang turun atas mereka itu memberikan kuasa dan kekuatan kepada umat Allah supaya dapat melayani Allah. Nah, pada waktu itu ketika Petrus sedang mengajar dengan kuasa daripada Roh Kudus, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Betul, banyak sekali orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Wah, hebat-hebat semuanya masih ingat cerita minggu lalu. Sekarang Cici lanjutin ceritanya ya. Tadi kan Petrus sedang mengajar dan banyak orang menjadi percaya. Nah, orang yang menjadi percaya itu, tahu nggak adik-adik? Mereka dengan setia mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus. Semakin hari mereka mengenal Yesus, mereka semakin mengasihi dan mau menaati Tuhan. Mereka juga bukan hanya berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka juga berdoa bersama, mereka makan bersama, mereka melakukan perjamuan Tuhan. Tahu nggak perjamuan Tuhan itu apa? Perjamuan Tuhan itu adalah ketika mereka makan roti dan juga minum anggur untuk mengingat kematian Tuhan Yesus. Nah, selain itu tahu nggak adik-adik? Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan bersama, berdoa bersama, makan bersama, tapi mereka juga membagikan apa yang mereka punya kepada orang-orang yang tidak punya. Mereka membagikan makanan kepada yang tidak punya makanan. Mereka membagikan pakaian kepada yang tidak punya pakaian. Kenapa ya mereka bisa melakukan itu semua? Karena mereka mempunyai Roh Kudus. Karena mereka mempunyai Roh Kudus sehingga mereka dapat mengasihi. Nah, pada siang hari ketika Petrus dan Yohanes pergi bersama-sama ke Bait Allah, dan ketika mereka sampai ke gerbang indah, yaitu salah satu pintu masuk Bait Allah, mereka menemukan seseorang yang sedang berbaring. Kenapa orang itu berbaring? Karena orang itu tidak bisa berjalan. Orang itu lumpuh sejak lahir. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes mau masuk ke dalam Bait Allah, orang itu meminta sedekah. Meminta-minta. Lalu Petrus dan Yohanes melihat orang itu dan mendatangi dia. Waktu Petrus dan Yohanes mendatangi orang itu berharap kalau Petrus dan Yohanes akan memberikan sesuatu kepada dia. Tetapi tahu nggak adik-adik, Petrus berkata begini, "Lihatlah aku," katanya. "Emas dan perak aku nggak punya, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu." Lalu Petrus bilang seperti ini lagi, "Dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, bangunlah dan berjalanlah," kata Petrus. Lalu Petrus mengulurkan tangannya dan membantu orang itu untuk berdiri. Waktu itu, seketika itu juga kaki orang itu langsung menjadi kuat, mata kakinya menjadi kuat. Ia bisa berjalan, ia bisa berdiri, bahkan ia bisa berlari dan melompat. Wah, orang ini sangat senang sekali. Dia mengikut Petrus dan Yohanes kemanapun Petrus dan Yohanes pergi. Sambil dia lompat-lompat kesenangan, kegirangan karena dia bisa berjalan. Lalu orang-orang yang ada di sana, di Bait Allah itu, semuanya menjadi takjub. Mereka kaget, mereka bingung, heran. Kok bisa ya orang ini
berjalan, bahkan berlari dan melompat. Aku tahunya dia ini yang suka duduk berbaring di sana di depan pintu bait Allah dan meminta-minta. Sekarang kok bisa berjalan? Wah, semua orang membicarakan orang itu yang tadi nggak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan. Lalu Petrus mendengar mereka berbicara. Terus Petrus bilang begini, "Hai kalian, mengapa kalian takjub? Mengapa kalian heran kalau orang ini bisa berjalan lagi?" Katanya begitu. "Apakah kamu kira ini karena kuasaku atau kesalehanku?" Kira-kira adik-adik, menurut kalian, apakah karena hebatnya Petrus? Apa karena kuasanya Petrus? Bukan. Tetapi Petrus bilang seperti ini, "Ini bukan karena kuasaku, ini bukan karena hebatku, tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikanku keberanian, memberikanku kemampuan sehingga aku dapat melayani Tuhan dan dapat menyembuhkan Bapak ini, menyembuhkan orang ini." Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini kita mau kembali diingatkan nih bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, pasti kita memiliki Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita dapat melayani Dia, untuk kita dapat bersaksi dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dan Cici mau tanya nih, siapa yang di sini sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Wah, bagus, semuanya sudah percaya ya kepada Tuhan Yesus. Kalau kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya kalian sudah memiliki Roh Kudus. Lalu tugas kita apa sekarang? Tugas kita adalah seperti Petrus, berani melayani Tuhan. Karena kita sudah memiliki Roh Kudus, kita percaya kepada Tuhan, kita yakin kalau Tuhan akan menyertai kita dan akan memberikan kita kemampuan untuk dapat melayani Dia. Tapi Ci, gimana cara melayani? Aku kan masih kecil. Oh, banyak sekali cara untuk melayani Tuhan. Yaitu bisa juga membantu orang tua, belajar yang rajin, taat sama orang tua, dan masih banyak lagi cara-cara kita dapat melayani Tuhan. Oke? Kita belajar sama-sama ya untuk melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Oke, sekarang Cici mau kasih ayat hafalan. Yuk, yang belum mengambil Alkitab, boleh diambil dulu Alkitabnya. Cici tungguin. Nanti kita mau membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul. Oke? Sudah? Kalau sudah ada Alkitabnya, yuk kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Oke, nanti ayat hafalannya dihafalin karena sekarang waktunya untuk kuis. Cici akan kasih kuis. Ada 3 pertanyaan. Nanti yang bisa jawab langsung dijawab melalui WhatsApp. Bisa dikirim jawabannya di nomor yang ada di layar kalian. Ya, Cici tunggu jawabannya hari ini sampai sore nanti. Oke? Dengerin baik-baik ya. Pertanyaannya yang pertama. Siapakah nama murid-murid Tuhan Yesus yang pergi ke bait Allah? Cici ulang ya.
Yang pertama, siapakah nama murid-murid Tuhan Yesus yang pergi ke Bait Allah? Kalau tadi dengerin Cici cerita, pasti tahu namanya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus itu? Dia ngapain ya di Bait Allah itu tadi? Oke, yang ketiga, Cici mau kalian kirim video ke Cici menghafal ayat hafalan hari ini, yaitu tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Oke? Udah ingat? Pertanyaan-pertanyaannya Cici ulang ya. Yang pertama, siapakah nama murid-murid Tuhan Yesus yang pergi ke Bait Allah? Yang kedua, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus itu di Bait Allah tadi itu? Yang ketiga, tolong kirimkan video kalian menghafal ayat hafalan hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Oke? Yuk, kita sekarang mau tutup sekolah minggu kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami, menyertai kami sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh memiliki Tuhan dan juga Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga kami mau belajar untuk melayani Tuhan dan bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran, dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.